Shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya hadirat Tuhan selalu ada bagi kita semua. Amin. Desember ini adalah bulan yang penuh sukacita. Mari saya undang semuanya, baik jemaat yang ada di sini, baik jemaat yang ada di rumah. Kita hormati Tuhan Yesus. Kita perkatakan pada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah, bukan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, jadilah terang, berbuat baiklah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, jadilah terang, berbuat baiklah. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan, walaupun kita saat ini masih ibadah secara virtual, tapi hadirat Tuhan tidak membatasi setiap kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebab Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Amin. Yuk, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk lebih lagi bersekutu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap hidup kami. Sepanjang minggu ini Kau sudah berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak terbatas boleh kami nikmati. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau saja yang kami permuliakan, Kau saja yang kami sembah, Kau saja yang kami puji, Kau saja yang kami tinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Segalanya Kau lawati ya Tuhan. Setiap kami, baik kami di rumah, baik kami yang hadir di sini juga Tuhan. Kau lawati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah lebih-lebih lagi kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berkatakan terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Bagimu Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah
Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan
Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Wow, luar biasa. Mari saudara, kita mau lebih lagi memuji dan meninggikan Dia. Sebab Dialah Yesus Kristus yang layak kita puji dan kita sembah. Bernyanyilah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Boleh saya undang bangkit berdiri, baik yang di rumah juga. Hey, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersandar bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hey. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersama dengan tanah, tanah Tuhan berkarya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan lagi duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Segenap hati kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi berdiam dalam hadirat-Mu. Ajar kami berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat Kau berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku ragu akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah
akan kebaikan-Mu. Betapa aku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Biarlah segala pujian dan penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami mau duduk diam, menyiapkan tanah hati kami untuk kembali Kau tabur dengan firman-Mu. Mari, seperti rusa yang haus akan rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Biar firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah keadaan dunia saat-saat ini. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan
Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Haleluya. Menyerap segala pesan-pesan-Mu, dan Roh Kudus menolong untuk kami mampu melakukannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Engkau berbicara bagi kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita boleh ada di rumah Tuhan di siang hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan dan kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini berbicara bagaimana menjadi terang dunia di masa pandemi ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melihat, membaca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai 3. Kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dipersilahkan duduk. Yesaya pasal 60 ini adalah satu pasal yang merupakan penguatan dan sekaligus merupakan rangkuman dari pernyataan Allah dan keadaan bangsa Israel yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Bangsa Israel akan bangkit, akan bersinar, keluar dari kekelamannya. Yaitu kita lihat sesuai dengan ayat yang kedua. Bahwa sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi. Dan itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan bukan saja bangsa Israel akan keluar dari kekelaman itu, tapi ia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sidang jemaat Tuhan yang mengasihi dan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel hidup dalam kekelaman, hidup dalam keadaan ketidakpastian, hidup diselubungi kegelapan tanpa tahu arah tujuannya. Bangsa Israel saat itu tercerai-berai,
Bahkan sebagian besar mereka berada di dalam tawanan. Kerinduan dari bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, satu kota yang sudah hancur, untuk kembali bagaimana membangun tembok-temboknya, belum terwujud. Kerinduannya belum menjadi kenyataan. Bahkan di dalam kehidupan bangsa Israel, perekonomian mereka hancur. Mental dan spiritual mereka rapuh. Hidup tidak aman dan hidup tidak nyaman. Karena situasi dan kondisi yang terjadi. Situasi kondisi yang mereka alami. Saudara, ini menjadi satu tekanan hidup tersendiri bagi bangsa Israel. Namun dalam situasi kondisi yang seperti itu, Allah memberikan satu pernyataan. Allah memberikan satu perintah, yaitu Allah menginginkan bangsa Israel bangkit menjadi terang, sehingga membawa satu dampak bagi bangsa-bangsa, membawa pengaruh bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Inilah apa yang digambarkan, dinyatakan, dikuatkan dan diteguhkan melalui kitab Yesaya pasal 60 ini. Mari kita sama-sama merenungkan apa hubungannya dengan kondisi kita saat ini. Yang juga terjadi di dalam negara kita, Republik Indonesia. Bahkan juga terjadi di bangsa-bangsa lain. Indonesia sudah memasuki masa pandemi, mengalami pandemi COVID-19 selama 10 bulan. Dengan 10 bulan ini, maka seluruh kehidupan bangsa Indonesia berubah total. Tatanan hidup, keseharian hidup bangsa Indonesia berubah, saudara. Bahkan perubahan ini, saudara, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Menimbulkan atau mengalami banyak hal yang tidak baik di dalam seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Perekonomian Indonesia terganggu, bahkan memasuki masa resesi. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, politik, keamanan. Banyak orang yang hidupnya tidak aman dan tidak nyaman. Apalagi kalau mengikuti moto supaya tidak terjadi penularan COVID-19. Makanya motonya, anggap diri sendiri sedang kena virus dan anggap orang lain juga kena virus. Jadi apa yang terjadi, saudara? Satu sama lain saling curiga. Ya saudara ya, sebenarnya bukan saling curiga, harusnya menjaga-jaga ya. Tapi apa saling curiga, saudara? Kalau dulu teman kita di sebelah batuk, saudara, jangankan batuk sekali dua kali, dia batuk berkali-kali juga, kita tenang-tenang aja, saudara. Malah mungkin menjadi satu ejekan kita, batuk nih gitu ya. Coba sekarang, saudara,
Kalau sebelah kita batuk saudara, batuknya terus-terusan, wah saudara. Kita berusaha jauh-jauh dari orang tersebut. Walaupun mungkin itu istri kita, itu suami kita, itu anak kita, itu orang tua kita. Yang terjadi di dalam bangsa Indonesia juga satu hal yang boleh dikatakan masuk masa kekelaman. Tapi mari saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel dalam situasi kondisi yang seperti itu, yang tadi saya sudah nyatakan di awal saudara, Tuhan juga ingin menyatakan kepada kita. Dan dia juga berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Artinya saudara, dalam keadaan yang seperti ini pun Tuhan mengharapkan kita menjadi terang. Katakan menjadi terang. Ya. Yesaya 60 ayat 1 ini yang berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Itu saudara di dalam Alkitab menunjukkan bahwa itu adalah kalimat perintah untuk menjadi pemicu. Sekali lagi, kalimat bangkitlah menjadi teranglah adalah satu kalimat perintah untuk menjadi pemicu. Yaitu kita diperintahkan untuk menyatakan atau mewujudkan terang itu di mana kita berada, dalam situasi kondisi apapun, kita harus menyatakan terang itu. Bukankah firman Tuhan juga menegaskan bahwa kita adalah terang dunia? Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima saudara. Matius pasal yang kelima ayat ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ini adalah khotbah Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini adalah satu perintah di mana Allah sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Yesus Kristus bagi kita, terang dunia bagi kita, dan terang itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus dengan tegas mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia, saudara. Dan Tuhan mengharapkan, Tuhan menginginkan kita menjadi terang di mana kita berada. Katakan, saya terang dunia. Iya. Harus ada satu kesadaran dari diri kita sendiri. Siapa kita, saudara? Apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita, saudara, dapat menjalani hari-hari yang kita jalani dalam situasi kondisi apapun. Kita tetap hidup sebagaimana apa yang
firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan nyatakan bagi kita semua. Bangkitlah dan jadi teranglah, memberikan satu pengajaran dan pengertian kepada kita bahwa kita harus hidup optimis. Katakan optimis. Sekali lagi optimis. Puji Tuhan. Yang dimaksud oleh firman Tuhan terkait dengan hidup optimis ini adalah hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kita baca, yang kita sudah tahu. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya optimis sebagai anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya optimis sebagai orang-orang percaya, mereka hidup di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Supaya apa? Supaya nyata terang itu bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Jadi saudara, mari dalam kehidupan yang penuh dengan kekelaman ini, yang kita tidak tahu sampai kapan berhentinya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini menghimbau, mengingatkan kita semua bahwa kita harus menjadi terang. Harus menyatakan terang, bukan menjadi terang. Karena kita memang sudah menjadi terang, dan terang itu harus kita nyatakan. Dan terang ini nyata saudara, ketika kita hidup optimis. Sekali dikatakan optimis, yaitu hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus hidup bergairah. Kita harus hidup bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena itulah satu gaya kehidupan yang memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Hidup beriman adalah hidup yang terus mempercayakan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Saudara, mari kita mau nyatakan hidup kita ini sebagai orang yang beriman. Yaitu dengan pikiran, tindakan, perbuatan. Sebagai orang yang hidup terus mempercayakan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Abraham disebut sebagai orang beriman. Karena apa? Karena dia tetap mempercayakan Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dan dia tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan oleh karena imannya itulah, maka dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Ingat saudara, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang beriman. Amin. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang beriman. Dan biarlah saudara, hidup keimanan kita itu adalah satu hidup yang memicu orang-orang lain untuk mereka juga hidup di dalam iman. Mari saudara, dalam kehidupan keseharian kita tunjukkan bahwa hidup kita ini adalah orang yang beriman. Dan biarlah iman kita itu memicu orang-orang lain. Sehingga mereka juga hidup di dalam iman. Oleh karena itu saudara, iman ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau iman itu dijadikan satu, saudara.
Kalau setiap pribadi-pribadi beriman itu bersatu, saudara. Wow. Ini adalah sesuatu yang dahsyat, saudara. Dan firman Tuhan katakan, iman yang disatukan adalah iman yang mengubah dunia. Iman yang di dalamnya mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Karena itu saudara, satu sama lain kita harus menyadari, jadilah pribadi-pribadi yang beriman dalam segala hal, dalam segala keadaan. Yang kedua saudara, hidup berpengharapan itu adalah satu kehidupan yang tidak kecewa dengan keadaan, dengan situasi. Satu kehidupan yang tidak putus asa, saudara. Tapi satu kehidupan yang senantiasa mengucap syukur. Hari-hari ini hampir-hampir pengucapan syukur kepada Tuhan itu sudah tidak keluar dari mulut anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Karena situasi kondisi menekan. Sehingga yang timbul apa? Keluhan-keluhan. Yang timbul adalah bukan ucapan syukur, tapi persungutan-persungutan, mengapa begini, mengapa begitu, dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini firman Tuhan berbicara. Mari, jadilah pribadi-pribadi sebagai orang percaya yang hidup di dalam pengharapan. Mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacita senantiasa. Biarlah kita hidup sebagai orang yang berpengharapan dan itu menjadi pemicu juga bagi kehidupan orang lain. Sehingga orang lain yang ada di sekitar kita juga mereka hidup di dalam pengharapan itu dan mereka hidup mengucap syukur, saudara. Sehingga saudara dari hasil pengucapan syukur itu ada satu kekuatan. Ada satu kemampuan untuk mengatasi apapun yang terjadi. Yang ketiga saudara, biarlah kita mau hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih adalah satu hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi sesama kita. Kasih itu kita harus nyatakan. Bukan hanya sekedar kata-kata atau omdo, saudara. Ya, jangan sampai kita menggenapi apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa pada akhir zaman kasih menjadi tawar. Orang tidak peduli satu sama lain. Pada hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Mari tetaplah jadi anak-anak Tuhan. Pribadi-pribadi orang percaya yang hidup di dalam kasih. Yaitu hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Hidup bagi sesama kita. Dan kita mewujud nyatakan kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perbuatan, saudara. Katakan, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi tindakan. Ya saudara, kasih kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sekarang ingin dilihat, ingin dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Tapi kadang-kadang kita kalah, saudara, masuk di dalam tipu muslihat si iblis. Malah kita yang berkata,
Kami perlu dikasihi. Karena apa? Kami tidak ada pemasukan. Kerjaan susah dan lain sebagainya. Kami tidak ada penghasilan. Kamilah yang perlu dikasihi. Saudara, firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata supaya kita hidup menyatakan kasih itu. Saudara, ketika kita hidup di dalam iman, pengharapan dan kasih, maka kita secara otomatis tanpa kita sadari, kita telah menjadi terang bagi sesama kita. Kita sudah menjadi terang di mana kita berada. Dan ingat, terang selalu mengalahkan kegelapan. Terang selalu menghilangkan kegelapan. Dan terang adalah sesuatu yang menyenangkan untuk bisa beraktivitas di dalam segala kebenaran yang Allah nyatakan. Artinya saudara, ketika terang kita nyata saudara, maka kebenaran Allah juga akan dirasakan oleh orang lain. Dan orang lain akan menerima kebenaran itu. Dan orang lain akan menyatakan, sungguh Yesus Kristus yang terang itu luar biasa di dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita menyadari kita harus menjadi terang melalui hidup yang terus optimis, yaitu hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18 sebagai satu ayat penutup untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita baca bersama-sama dengan bangkit berdiri saudara. Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. 3, 2, 1. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Silakan duduk. Saudara, bukankah firman Tuhan katakan juga, masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, jangan jadi pesimis. Hiduplah sebagai anak Tuhan yang optimis. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, saya ingin tekankan kembali. Hiduplah sebagai orang yang beriman. Hiduplah sebagai orang yang berpengharapan. Hiduplah sebagai orang yang hidup di dalam kasih. Karena harapan kita, masa depan kita yang gilang gemilang itu, yang penuh pengharapan itu tidak akan pernah hilang. Selamat menjalani kehidupan yang penuh dengan pengharapan di dalam iman dan di dalam kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena kasih setiamu yang besar. Engkau berfirman bagi kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam situasi kondisi yang seperti ini, kami harus tetap hidup menjadi terang. Karena engkaulah yang telah menjadikan kami terang. Dan biarlah kami hidup
menyatakan terang itu melalui hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai seorang yang hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang hidup menyatakan kasih kepada sesama di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman ini. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pimpinan. Puji Tuhan, kita diberkati pada hari ini. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Toris. Beliau adalah Ketua Majelis Daerah Philadelphia 3 Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Saudaraku, di akhir-akhir tahun 2020 ini, di bulan Desember ini, tema yang kuat buat kita semua adalah jadilah terang. Sebab kalau kita tidak jadi terang, kita akan tinggal di dalam kegelapan. Jadi pilihannya hanya dua. Saudara mau mengaktifkan ya istilah tadi bangkit, optimis, ya terang yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak terang di dalam kehidupan kita, atau saudara tinggal di dalam ketakutan, kekecewaan, kebencian, dan kegelapan akan semakin gelap menimpa kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Kita bukan penakut-penakut. Katakan kiri kanan, kamu bukan penakut. Haleluya, kamu bukan penakut. Kita adalah pemenang. Amin, saudaraku. Tuhan memberikan kepada kita roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri supaya kita hidup tertib ya di tengah-tengah pandemi ini, termasuk 3M itu ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Saya percaya Tuhan menyertai saudara di penghujung tahun ini. Kita berdoa, saya berdoa sebagai gembala saudara supaya saudara semua mengalami sweet closing 2020, mengakhiri tahun 2020 dengan penuh sukacita, mengawali tahun 2021 dengan semangat yang baru. Puji Tuhan. Tetap semangat saudaraku, kita akan bertemu masih di beberapa minggu ke depan sambil menunggu keadaan situasi di kota Jakarta ini. Jangan tinggalkan ibadah doa pada hari Rabu. Jangan tinggalkan ibadah pendalaman firman dan kesaksian pada hari Kamis. Kesempatan kita mendekat kepada terang. Sebab terang yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Amin. Puji Tuhan. Dan minggu depan kita akan kembali bertemu dalam ibadah virtual seperti ini jam 10.30. Puji Tuhan, kemarin kami telah melaksanakan pemberkatan nikah saudara-saudara kita. Saudara Silviani, anak dari Pak Setiawan dan Bu Lili dengan Julius. Doakan nanti sore juga ada pemberkatan nikah dari Silvia Yohana, anak dari almarhum Bapak Adolf Sangari, dan Ibu Erna dengan Denny. Kita percaya kedua keluarga baru ini juga akan diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri, kita akan tamatkan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu
haleluya, haleluya. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu, memuji, membesarkan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus buat lawatanmu di setiap rumah-rumah tangga anak-anakmu, dimanapun anak-anakmu, jemaat Tuhan yang kekasih berada. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai kami boleh ada di minggu kedua di bulan Desember ini. Tuhan juga melawati kami semua dan menyertai perjalanan kami sampai akhir tahun ini kami boleh selesaikan dengan baik dan menghadapi tahun yang baru bersama dengan Kristus. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami semua, bahwa sesungguhnya terang Tuhan telah datang dan kemuliaan Tuhan telah ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau bangkit menyalahkan terang itu dan menjadi terang, sehingga setiap perbuatan-perbuatan baik kami boleh membawa pengharapan bagi yang lain, membawa kekuatan, membawa kasih kepada yang lain. Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Toris. Pakai beliau dengan urapan yang bertambah-tambah. Berkati keluarganya, pelayanannya, tugas-tugasnya sebagai ketua MDF 3 di GSPDI. Tuhan juga memberkati seluruh anak-anak-Mu para pelayan yang melayani dalam ibadah hari ini. Baik WL dan para singer, baik pemain-pemain musik, baik multimedia, baik soundman, baik juga mereka yang mengajar di sekolah minggu di teens. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang khusus. Bapak, terima kasih melawati kami semua. Tuhan juga menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh pemimpin-pemimpin di negara kami. Selalu diberikan kesehatan, hikmat, membawa bangsa kami yang besar ini melewati masa-masa yang sulit untuk menjadi bangsa yang muncul di tengah-tengah pandemi ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih. Keamanan bagi bangsa kami ada di dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai TNI, Polri, BIN dengan kekuatan dan hikmat, dengan kesatuan hati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami katakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan shalom Tuhan. Indonesia penuh dengan kemurahan Tuhan. Kota Jakarta diberkati. Kota Jakarta dipenuhi dengan damai. Kota Jakarta ditolong Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gubernur, berikan kesehatan. Dia boleh sembuh dari COVID-19-nya dan boleh kembali mengatur kota ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang saudaraku, angkatlah tangan iman saudara. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Kasih dan sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum kita tamatkan dengan bersaat teduh sebentar, di layar saudara ada nomor-nomor rekening untuk persembahan-persembahan, dan ada satu persembahan juga untuk Natal kita. Natal kita akan diadakan pada tanggal 25 Desember jam 6 sore lewat virtual seperti ini, dengan harapan setiap rumah-rumah saudara akan menyelenggarakan ibadah Natal yang akan tergabung bersama-sama di dalam Zoom ya, dan dipandu lewat virtual lewat gereja kita. Oleh sebab itu, persiapkanlah diri saudara, rumah tangga saudara. Hadiah dari GSPDI Belesa diharapkan sudah saudara terima untuk menjadi bagian dari hiasan Natal pada perayaan Natal pada tanggal 25 Desember jam 6 sore. Jangan kemana-mana, sediakan waktu, mari kita bersekutu memuji Tuhan, membesarkan Tuhan lewat peringatan Natal tahun 2020 yang istimewa ini ya. Bagi saudara yang mau menabur, sebab tiap taburan akan menghasilkan juga buah-buah, taburlah juga untuk Natal kita supaya kita semua juga merasakan sukacita di akhir tahun ini. Tuhan memberkati saudara semua, tetap semangat. God bless you. Puji Tuhan. Silahkan duduk dan bersaat teduh. Amin. Tuhan memberkati.